selagi militer masih ini, orang Papua akan tetap lawan terus. Entah di sipil, di luar negeri, bahkan di hutan. Mereka akan lawan terus. Hidup rakyat tertindas. Hidup DPRP. Teman-teman awak media yang hadir meliput aksi nasional pada 3 Agustus 2026 hari ini. Ya, hari ini merupakan hari di mana KNPB menyerukan untuk kita akan terus turun seperti dulu. Seperti itu, sehingga kita membuktikan bahwa teman-teman di seluruh wilayah telah turun dengan cara dan gaya masing-masing, walaupun ada beberapa tempat itu hanya melakukan mimbar bebas dan baca statement, tapi ada beberapa tempat kita sudah pastikan sudah turun. Dan pada hari ini kita ada di sini karena ada konflik sejak tidak hanya dari 2018, tapi sejak 1 Desember 1961, kemudian rentetannya 1 Mei 1963, di mana rakyat Papua ada dalam zona militer dan juga operasi-operasi militer, sehingga ini akumulasi dari semua bentuk operasi yang ada, dan kita harus wajib menyerukan ini. Tidak bisa pelihara konflik ini terus ada, dan kemudian pihak-pihak lain memanfaatkan konflik ini sebagai lahan bisnis. Tapi kita harus meningkatkan kita punya kesadaran, dan ini menjadi kesadaran kolektif rakyat Papua dan juga kesadaran kolektif semua pimpinan, semua pihak, baik di pihak orang Papua maupun pihak non-Papua, dan terutama itu para aktor yang berkonflik hari ini, TNI, Polri, dan juga TPN, PB, OPM. Kami menyerukan kepada TPN, PB, OPM untuk melakukan gencatan senjata, karena ini suara kami adalah suara sipil. Kami punya tanggung jawab dan juga beban moral dan politik untuk menyerukan kepada pihak kombatan, kedua kombatan antara TPN, PB, dan TNI, Polri, untuk melakukan gencatan, dan harus ada peningkatan kesadaran untuk ada menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan sengketa politik atau menyelesaikan konflik ini secara damai bermartabat di tingkat internasional. Jadi yang dimediasi oleh pihak-pihak yang netral, yang disepakati oleh pihak bangsa Papua maupun Indonesia, atau pihak TPNPB dan juga TNI Polri. Kakak, Presiden Prabowo itu latar belakangnya militer. Apakah ada optimis dari KNPB agar kasus pelanggaran HAM itu bisa selesai? Dan kemudian kan menterinya Natalius Pigai dari Papua. Kalau kakak sendiri bagaimana melihat seperti itu? Ya, kami rakyat Papua, kami yakin bahwa Presiden Prabowo dan juga Natalius Pigai sebagai anak daerah, putra daerah yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Indonesia, saya pikir ini bisa. Tidak mungkin tidak. Walaupun kita bilang ini Prabowo itu orang militer dan orang keras dan sebagainya, tapi ini kan tidak hanya orang Papua sendiri yang mendesak. Ada desakan-desakan internasional yang lebih kencang lagi. Begitu. Sehingga kalau upaya ini kita bangun prosesnya dari kita sendiri, kesadaran itu dibangun, kemudian kita sama-sama kita giring persoalan ini di meja yang terhormat, meja yang berwibawa, yang difasilitasi oleh semua pihak atau pihak netral. Saya pikir ini bisa. Saya pikir Indonesia juga sebagai negara yang demokrasi, saya pikir itu untuk menjaga nilai demokrasi, saya pikir Indonesia bisa, apalagi Presiden Prabowo, saya pikir itu beliau bisa. Tadi kan anggota DPR bilang akan mengusulkan DPR serta melakukan jualan
apa yang menjadi aksi hari ini? Seperti apa mungkin tanggapan dari KNPB? Ya, kan semua tuntutan itu kan tuntutannya tuntutan politik. Yang KNPB sebenarnya tidak harus kita sampaikan kepada lembaga DPR karena ini bukan lembaga yang mengurus apa itu politik ideologis. Nah, kecuali itu aksi kita adalah aksi-aksi yang sektoral yang membangun ekonomi kerakyatan atau memperbaiki pendidikan di Papua ya, atau soal kesehatan di Papua itu bisa. Tapi ini kan KNPB mendorong itu aksi politik karena tidak ada tempat yang layak untuk KNPB sampaikan. Nah ini biasa kita sampaikan ini sebagai kita lebih ke menjaga demokrasinya. Demokrasi harus hidup di Papua. Oke. Warko Sampari Wetipo Ketua 1 KNPB Pusat. Itu selebihnya nanti jubir nanti akan. Kami Komite Nasional Papua Barat melakukan aksinya aksi perdana. Aksinya aksi perdana. Selagi kita senjata antara kombatan belum terselesaikan, KNPB akan memediasi rakyat untuk turun jalan terus. Yang berikut, kami di kesempatan aksi hari ini, kami minta kepada pemerintah Indonesia tarik militer dari daerah-daerah konflik dan cari win-win solusi. Win-win solusi. Solusi perdamaian antara Indonesia dengan Papua harus kasih duduk TPNPB, OPM, dan pemerintah Indonesia itu sendiri. Kalau selagi militer masih ini, orang Papua akan tetap lawan terus. Entah di sipil, di luar negeri, bahkan di hutan. Mereka akan lawan terus. Yang berikut, kami minta kepada negara stop investasi tanpa melalui orang adat. Kami dengan tegas sampaikan bahwa hargai orang adat. Semua tanah dari Sorong sampai Merauke ada pemiliknya. Jangan main dengan kekuatan militer baru masuk menekan rakyat, menembak rakyat dan menguasai. Kami tidak mungkin jalan merampas tanah mereka ada di sana. Ini tanah orang Papua, hargailah orang Papua. Itu soal investasi. Dan kami juga dengan tegas sampaikan juga bahwa stop transmigrasi besar-besaran di Papua. Papua bukan tanah kosong, ada manusia. Stop transmigrasi. Selagi ada itu, konflik Papua ini akan berlanjut terus. Tidak ada perdamaian. Sampai Tuhan Yesus datang juga tidak ada perdamaian, kecuali orang Papua habis. Tetap KNPB akan memediasi rakyat 1x24 jam konsolidasi untuk kasih turun terus. Aksi tanggal 15 nanti KNPB akan turun secara serentak. Sekarang ada yang mimbar rakyat, ada yang tapi semua 36 KNPB akan turun. Papua bahkan beberapa negara akan turun bersolidaritas. Itu tanggal 15 ya? Tanggal 15. Oke. Kakak di Sentani dilakukan pemukulan mundur teman-teman KNPB di Sentani. Bagaimana itu, Kak? Pemukulan mundur di KNPB tidak alergi dengan pemukulan dan lain-lain. KNPB sudah terapi barang-barang itu. Kami akan tetap turun lagi. Tadi ada gesekan-gesekan yang dilakukan, bahkan pernyataan Yunus Hoda, dia bagian dari antek negara, perpanjangan negara. Jadi kami mengutuk dia juga. Mengutuk keras tindakan seorang 01 Kabupaten Jayapura, Pak Yunus Hoda. Dan kami juga mengutuk milisi-milisi atau Nusantara yang mau bikin bentrok antara orang Papua dan orang Papua. Kami Papua satu, kami sudah habis. Jadi jangan bikin bentrok kita. Kami tegas kepada kawan Menase Taime untuk tidak mobilisasi lagi. Jangan bikin bentrok. Tanah Tabi ini sedikit. Orang Tabi sedikit. Jangan bikin bentrok antara orang Tabi dengan orang Papua umumnya. Begitu. Kakak tadi ada kampanye ini, Merah Putih. Ya itu yang saya bilang. Kampanye itu stop. Mulai besok aksi tanggal 15 jangan lagi turun. Kamu hanya dapat Rp1.000, 100.000, kamu jual harga diri. Jangan. Harga dirimu paling mahal di atas tanah ini. Jaga harga dirimu baik. Nama baik orang Tabi baik. Oke. Masih, Kakak. Oke.
kepada kawan-kawan semuanya yang pegang utang bangga juga kalau kawan-kawan dari sektor berarti nanti akan